Oke, teman-teman selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih sudah hadir untuk kegiatan pertama kita untuk belajar komputer dasar ya, untuk disabilitas netra, khususnya bagaimana kita meningkatkan keterampilan kita untuk nanti kedepannya tentang teknologi. Nah, ini adalah kegiatan pertama kita. Terima kasih juga kepada organisasi Petuni yang telah memfasilitasi ini untuk komputer. Begitu juga kalau ada teman-teman lain yang mendukung kegiatan ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nanti ya, belakang ini kita akan belajar keyboard. Ini adalah kemampuan dasar yang harus paling penting dimiliki oleh tunanetra, karena semua perintah itu ada di keyboard, semua kontrol ada di keyboard. Mungkin kalau orang melihat bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan layar untuk melihat, tapi kita tuh semuanya nanti akan perintahnya dengan keyboard. Nah, kontrolnya ada di keyboard, semua perintah itu kita harus keyboard. Nah, yang paling penting kita harus tahu itu adalah teknik 10 jari. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana menggunakan teknik 10 jari yang benar. Nah, di sesi ini saya akan memberitahu di dalam satu keyboard ini, teman-teman. Keyboard yang ini nih terdapat 104 sampai 105 tombol, tergantung keyboardnya. Nah, keyboard pun dia tidak sama. Jadi, tapi standarnya Indonesia biasanya seperti ini. Jadi, saya bagi menjadi 3 keyboardnya ini. Yang sebelah kiri ini mungkin sudah raba. Kalau Gusti kan sudah, nah bisa lihat toh kalau Gusti masih ada sisa bagus penglihatannya. Ada 3 bagian ini. Ada yang paling kiri itu adalah bagian untuk mengetik gitu, keyboard mengetik. Nah, ada kayak apa namanya ini, got gitu loh, kayak got. Bisa raba nggak? Setelah enter dia. Oh ya. Nah, dia kayak got itu lurus ya. Nah, bisa open bisa toh? Bisa. Nah, itu setelah enter itu dia kayak lurus toh? Nah, kecuali keyboardnya siapa nih yang tadi yang aku kasihkan ke Gusti itu? Iya. Nah, itu beda dia. Agak miring dia itu. Iya. Nah, terus gitu. Nah, ini namanya yang di tengah ini keyboard navigasi. Ada tak panah, nanti kita satu-satu jelaskan. Nah, terus yang setelah yang di tengah ini, atau saya sering sebutnya itu papan navigasi, ada got lagi tuh. Keraba? Ada got lagi. Keraba nggak? Yang setelah panah kanan? Setelah panah kanan. Ada got lagi kayak lurus gitu. Iya. Nah, di sebelah kanannya itu nompet. Pad itu artinya papan nomor gitu. Oh, iya. Biasanya yang paling kanan ini sering dipakai oleh kasir itu dia selalu lebih pakai yang kanan ini. Sebelah kanan panah kanan. Ya, itu ada sepanjang itu, dia paling besar itu kan ada got itu papan. Iya. Nah, nanti di kanannya itu dia nompet seperti itu. Nah, ntar kita akan saya jelaskan satu-satu ya. Mungkin ada yang sudah tahu, bisa kasih tahu temannya ya. Oke. Nah, teman-teman, kita harus mulai untuk memudahkan kita mulai dari keyboard mengetiknya ya, karena itu yang paling banyak tombolnya. Kita harus hafal semua sebelum kita masuk ke teknik penjarian 10 jarinya. Nah, di baris paling atas itu dia ada paling kiri itu, siapa yang ingat, ada yang tahu paling kiri atas? Escape. Nah, terus dilanjutkan ke kanannya itu F1 sampai F10. F12. Nah, ada 12 F. F itu function, fungsi gitu. Nah, terus itu baru pertama ya, itu baris pertama, kita dari atas. Yang kedua itu yang paling kiri ya, kita mulai dari kiri. Itu ada tanda tak terhingga, tilde kadang dia disebutnya. Dia bilangnya kalau JOS paling kiri nomor 2, baris kedua. Ya, itu tilde tanda tak terhingga. Nah, nyambung ke kanannya angka 1 sampai
Nol. 0 dan sama dengan. Nah, gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 9, 0 sama dengan. Oke? Ya. Dihafal dulu saja. Nanti bisa teman-teman rekam dan bisa juga dicatat gitu kan. Nah, di bawah tilde atau tanda terhingga itu tab. Tombol tab ini paling sering nanti dipakai. Gitu. Jadi tombol tab ini akan bernavigasi dari tab ke tab gitu. Nanti ada di menu Explorer, di Google Chrome, di browser ya, artinya aplikasi untuk penjelajahan nanti banyak sekali menggunakan tab. Nah, di sebelah kanan tab itu sudah keyboard seperti handphone biasa. Q, W, E, R, T, terus nyambung Y, U, I, O, P. Sebelah kanannya lagi ada kurung buka, kurung tutup, backspace. Nah, kurung bukanya itu bukan kurung biasa tapi kurung kayak kurung kurawal, itu kurung matematika ya. Gitu. Oh ya. Kalau kurung buka biasanya nanti pakai 9. Kurung tutupnya pakai 0, pakai shift dia. Gitu. Nah, nanti kita catat Iya. Ini saya jelaskan dulu. Nah, terus di bawah tab nomor baris keempat ya. Ya. Bisa kenapa? Nah, itu caps lock. Nah, di sebelah kanan caps lock ada huruf A, terus S, seperti S, handphone biasa. F, G, H, J, K, L, terus titik koma semikolon bisa saja bilang. Terus di kanannya lagi enter. Ya, enter itu yang paling besar. Tombol besar itu enter. Pukul 13.30. Nanti kita catat. Terus gitu di bawah caps lock itu C, shift. Nah, di kanannya Z, Z, X, C, P, B, N, M, habis M, koma, habis koma, period, titik, habis titik, shift lagi. Shift itu ada 2, shift kiri, shift kanan. Ya, caps lock ada 1. Nah, terus gitu, paling bawah sekarang. Nah, Kontrol. ya ini akan beda-beda. Tapi standarnya Indonesia, paling kiri itu baris paling bawah itu kontrol. Gitu. Yang di tengahnya tombol yang ada agak gerigi gitu, agak turun. Nah, itu tombol start. Gambarnya jendela, Windows. Windows itu artinya jendela ya. Nah, di sebelah kanannya lagi yang dekat spasi itu tombol Alt. Sering dibilangnya tuh, kalau biasanya kita bilang Alt, saya nggak tahu persisnya apa, tapi dia bilang alternate itu alternatif gitu. Nah, terus itu spasi. Nah, habis itu apa lagi? Habis dekat dengan spasi alt kanan. Nah, di tengahnya aplikasi. Aplikasi ini fungsinya adalah pengganti klik kanan. Gitu. Kalau orang lihat pakai mouse-nya klik kanan itu aplikasi. Gitu. Nah, setelah kanan aplikasi, kontrol lagi. Nah, nanti kita catat. Tapi ini saya jelaskan dulu. Nanti kita catat, terus itu bisa teman-teman kita latih 10 jarinya nanti. Bagi yang sudah mulai hafal, tetap dilatih karena itu menentukan kecepatan kita nanti. Oke? Yang di tengah itu yang saya tadi bilang itu papan navigasi ya. Itu tuh paling bawah itu ada 3 tombol berjejer. Itu ada panah kiri, panah bawah, panah kanan. Nah, di atas panah bawah itu pasti selalu panah atas. Nah, di atasnya ada 6 tombol. Bisa keraba, kecuali yang punyanya yang saya kasih Gusti tadi. Itu beda. Kalau yang saya punya, Nah, itu sama dengan punyanya Vino. Nah, yang Vino bawa itu sama. Itu ada 6 tombol. Paling kirinya itu tombol insert. Nah, di bawah insert itu biasanya
Nah, insert ini kan kalau bahasa Indonesianya menambahkan. Nah, kalau menambahkan di bawahnya tuh delete, menghapus gitu. Nah, sebelah kanan tombol insert itu ada tombol home atau rumah gambarnya di sana. Di bawahnya tuh lawan dari home and. Nah, ke depan, ke bawah gitu lawannya. Untuk memudahkan kita ya. Itu berlawanan semua tuh, 6 tombol itu. Nah, yang paling kanan itu, yang di sebelah kanan home itu page up. Ya, di bawah page up, page down. Nah, page itu artinya halaman. Nah, halaman ke atas, halaman ke bawah. Fungsinya ini nanti scroll ya, artinya itu dia membawa layar kerja itu naik, terus membawa layar kerja itu ke bawah gitu. Biar memudahkan orang melihat. Kalau nanti kombinasinya banyak, kita bisa pakai banyak sekali kombinasi. Nah, oke, apa itu yang di tengah navigasi? Apa navigasinya? Nah, nanti kita catat lagi. Oke, yang sebelah kanan ya, paling kanan itu nompet, nomor papan nomor. Itu tuh ini sering dipakai untuk kasir. Jadi yang paling besar paling bawah itu ada tombol 0. Kenapa? Yang paling besar? Yang paling bawah. Paling bawah itu ada tombol 0. Nah, dia itu akan ikut angkanya itu kayak kalkulator. Yang di atas angka 0 itu 1, 2. Nah, ada titik, bisa keraba nggak? Bisa. Nah, itu 5. Nah, titik itu patokan kita untuk menggunakan itu 5 itu jari tengah nanti. Nah, sebelah kiri 5 itu 4, sebelah kanan 5 itu 6. Nah, di atas 6 itu 9, di atas 5 itu 8, di atas 4 7. Jadi jari tengah kita itu nanti tetap di 5 gitu. Nah, nolnya tuh nolnya fungsinya ibu jari gitu nanti. Ada tekniknya itu. Nah, sebelah kanan saya balik lagi ke bawah ya. Sebelah kanan 0 itu delete. Nah, di kanannya lagi enter lagi tuh. Yang paling panjang ke atas ini. Ya, yang panjang itu enter. Di atasnya itu ada kurang. Nah, di atasnya ada tambah. Sebelah kirinya bagi atau kali ya, saya lupa itu. Nah, itu berderet itu navigasinya ya. Ada untuk perkalian, ada pembagian, ada pertambahan, ada pengurangan, ada mengaktifkan nompet ini bisa diaktifkan, bisa dimatikan gitu. Ada nanti paling di atas 4 itu biasanya dia mengaktifkan, mematikan. Kadang juga ditaruh di atasnya lagi. Tersendiri dia. Kalau nggak salah punyanya Ravino seperti itu. Oke? Nah, nanti kita coba teknik 10 jarinya sekaligus mengapa. Oke, teman-teman, yang kanan ini layarnya error ya, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa mendengar suaranya. Terus gitu, yang kiri ini masih bisa kita pakai. Kita gunakan yang ada. Terus latihan 10 jari itu seperti tadi. Clicking kiri, clicking kanan, spasi. Nah, kalau sudah buat saja sampai kira-kira lemes jarinya, pindah ke jari manis kiri, jari manis kanan, spasi. Terus gitu, lanjutnya lagi jari tengah D sama K, DK spasi, DK spasi. Nah, terus lanjutnya G sama F sama J. F. J. Coba Gusti, F, J, spasi. Nah, seperti itu. Terus ntar kita latihan terus ya sampai bosan. G sama H. G. H. Tangan kanan tuh ke kiri dari J itu. Pokoknya patokannya itu J itu harus tetap ditunjuk, tapi ketika yang jari tengah itu misalnya tunjuk kita yang pindah, berarti jari tengah sama jari sisanya itu ke kanannya itu jangan digeser, jadi hanya telunjuknya saja yang ke kiri, ke H. Nah, itu H. Yang tiganya diam. No, iya, nggak apa-apa, latihan terus toh. Nah, nah itu harus lemas nanti. Nah, emang posisinya tidak nyaman, tapi nanti kita pakai meja yang sebelah. Nah, oke. Ke atas juga gitu, P, clinking gitu.